Hello, it's Rafki here. Welcome back to the channel. Sebelumnya kita udah belajar dasar-dasar penting yang kita butuhkan dalam menggunakan LabVIEW. Bagi teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, bisa cek linknya di deskripsi di bawah atau klik di atas ini. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar Boolean functions yang isinya gerbang logika dasar di dalam LabVIEW. So, let's take a look closer. Oke, langsung aja kita bisa buka LabVIEW dan New VI. Oke, di sebelah kiri kita udah punya front panel sebagai user interface, dan di sebelah kanan kita udah punya block diagram sebagai program yang ada di belakang user interface. Nah, pada functions palette, di sini kita lihat ada Boolean functions dan comparison functions. Nah, kita akan bahas dua function ini pada video kali ini. Nah, kita mulai dari Boolean terlebih dahulu. Nah, di dalam Boolean functions ada beberapa gerbang logika dasar Boolean seperti AND, or, not and, not or, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan bahas beberapa di antara mereka dan juga true constant dan false constant. Well, biar lebih mudah untuk gerbang logika dasar, kita bisa tambahkan referensi. Oke, kita udah punya referensi logika dasar untuk Boolean functions yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita bisa dekorasi front panel atau user interface dengan cara klik kanan. Nah, di sini tersedia yang namanya decorations. Di sini teman-teman bisa lihat ada banyak pilihan untuk memodifikasi user interface seperti box, terus ada frame, ada raise circle, dan ada line. Sebagai contoh, kita bisa pakai raise box ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa tambahin sebagai contoh misalnya frame. Nah, seperti itu, lebih kurang. Oke, teman-teman udah tahu konsep boolean atau on off 0 dan 1 pada video-video sebelumnya. Oke, di sini kita bisa tambahin boolean control dan indikator seperti biasa dengan cara klik kanan, kemudian kita bisa tambahin push button. Nah, nantinya push button yang ini akan berperan sebagai X dan yang ini sebagai Y. Nah, kemudian kita akan tambahin LED sebagai output Z. Oke, X, Y sebagai input dan Z sebagai output. Nah, pada blok diagram kita punya X, Y sebagai input dan Z sebagai output. Nah, di sini kita akan bahas yang AND terlebih dahulu. Kita bisa buka kembali Boolean functions, kemudian kita bisa tambahkan AND. Nah, di sini teman-teman bisa context help untuk melihat apa yang ada di balik Boolean AND ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada input X, Y, dan kemudian outputnya X, N, Y. Nah, jadi secara default fungsi ini memiliki dua input dan satu output. Nah, jadi kita bisa wire X, kemudian Y, dan kita akan hubungkan ke output Z. Oke, nah kalau kita run programnya, kita bisa lihat 00, maka output Z akan 0, kemudian 01 juga 0, 10 juga 0, dan 11 maka output akan hidup. Nah, di sini kita akan modifikasi user interface agar kelihatan lebih profesional dengan cara replace. Pada tab silver, di sini kita bisa lihat Boolean, kemudian ada push button silver dan semuanya silver. Nah, jadi silver ini kalau menurut saya pribadi lebih terlihat profesional dan resolusinya lebih baik. Kemudian kita bisa replace dan kita bisa modifikasi program. Nah, oke, kita bisa aplikasikan user interface seperti ini untuk keseluruhan gerbang logika Boolean, or, not, NAND, dan lain-lain. Oke, di sini kita udah punya user interface yang udah kita desain. Di sini kita punya inputan X dan Y, kemudian output Z. Pada OR juga sama. Nah, pada NOT kita memiliki input X dan output Y. Nah, kemudian untuk NAND, XOR dan XNOR itu sama seperti AND. Kita punya dua input dan satu output. Nah, pada blok diagram kita bisa perhatikan kita punya AND, OR, NOT, NAND, XOR, dan XNOR. Nah, di sini saya akan tambahin Boolean OR untuk OR, kemudian not untuk not. Nah, kita bisa klik kanan, simple seperti biasa, kemudian NAND, kemudian not exclusive OR. Nah, di sini kita bisa wire input dan outputnya X, Y, kemudian output Z. Well, kita udah hubungin wire input dan output pada blok diagram yang kita miliki. Kita bisa run programnya. Nah, kita mulai dari yang N dulu, 000, kemudian 010, kemudian 100,
dan satu-satu maka output akan menyala. Kemudian untuk OR, jika salah satu input hidup maka output dari OR akan hidup. Nah, kemudian untuk NOT kita bisa lihat kebalikannya, ketika input mati maka output akan hidup, dan ketika input hidup maka output akan mati. Kemudian yang NAND kita bisa lihat 00 hidup, kemudian 01 tetap hidup, 10 tetap hidup, dan hanya akan mati ketika kedua input 1 atau on. Nah, kemudian untuk XOR kita bisa lihat output akan mati ketika kedua input mati. Kemudian apabila salah satu input hidup maka dia akan hidup, dan apabila kedua input hidup maka dia akan mati. Kemudian untuk XNOR juga seperti itu, kebalikan dari XOR, apabila kedua input mati maka dia akan hidup, dan apabila kedua input hidup maka dia juga akan hidup, dan hanya akan mati apabila salah satu input itu hidup. Seperti itu. Well, itu dia mengenai beberapa gerbang logika dasar boolean. Kemudian ada fitur yang mau kita bahas, yaitu true constant dan false constant. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada simbol true constant seperti ini, T dengan background hijau dan false dengan background putih. True mengindikasikan bahwa input ini akan selalu on atau hidup bagaimanapun kondisinya, dia akan konstan. Kemudian untuk yang false, dia akan mati bagaimanapun kondisinya. Nah, kita bisa tambahkan indikator. Kita bisa run. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa true constant akan selalu on dan false constant akan selalu off, yang berperan sebagai constant atau input. Itu dia cara menggunakan boolean functions di dalam LabVIEW. Jangan lewatkan video-video selanjutnya yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman ngerasa mendapatkan pengetahuan baru dan manfaat dari video ini, pastikan teman-teman semua support dan subscribe channel ini untuk sama-sama belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. Jangan lupa komen apabila ada pertanyaan dan masukan. So, thank you for watching. See you next time.